pastinya nyenyak ya, harus nyenyak. Nah, adik-adik semua, ini kan udah jam 8 pagi nih ya. Kak Sally mau tanya dulu sama adik-adik semua. Semua udah pada mandi? Semua udah pada sarapan? Ayo harus jujur, nggak boleh bohong-bohong. Ada baiknya sebelum kita memulai ibadah kita harus mandi dulu biar segar. Kemudian kita harus sarapan biar nanti waktu memuji Tuhannya semangat, oke? Nah adik-adik semua yang udah siap untuk ibadah pagi hari ini, yang udah duduk manis di depan TV-nya atau di depan handphonenya, yang udah duduk manis, yang udah duduk tertib, nah pastinya udah pada gak sabar nih untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, ya enggak? Pasti adik-adik semua udah bertanya-tanya, kira-kira pujian apa yang akan kita nyanyikan hari ini? Kira-kira gimana tariannya, gerakannya? Dan kira-kira firman Tuhan apa ya yang akan kita dengar hari ini? Nah, untuk menjawab semua penasaran adik-adik, langsung saja kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya, kakak aja adik-adik semua, yuk kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak Immanuel Kids, biarlah Tuhan kau memberikan mereka roh ketertiban, biarlah mereka boleh mengikuti ibadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik semua, semuanya harus duduk yang tertib, semua harus duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tolong dalam setiap waktuku, tiada sepertimu, sebab Engkaulah yang satu-satunya. Dalam hidupku Kau ada untuk memimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Yesusku, Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Dalam hidupku, Kau ada untuk memimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku
terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, Yesus yang terbesar-besar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu.
Halo adik-adik. Apa kabar? Pasti sehat kan? Luar biasa. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, gimana tadi pujiannya adik-adik? Luar biasa kan? Tadi Karen dilihat, luar biasa. Karena kenapa? Karena kita semangat memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap yang baik, lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tutup matanya ya, jangan ada yang buka mata. Yuk, kita berdoa, Karen ini berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, seluruh kami, anak-anak Kids Immanuel Garut. Kami boleh percaya Tuhan, kami boleh ada pada saat pagi hari ini, boleh beribadah kembali, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, bahkan memberikan kami pengertian, pemahaman dalam boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Karen ini menyampaikan cerita firman Tuhan, ayo, jangan-jangan masih ada adik-adik yang masih belum ada Alkitab. Yuk, kalau ada adik-adik yang masih belum ada Alkitab, yuk Karen ini kasih waktu 5 detik ya. Ambil kalau di kamar atau di mana saja, yang penting Alkitab, jangan Alkitab, oke? Nah, saya hitung ya, Karen hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hore, sudah ada semua ya? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Haleluya. Nah, adik-adik di rumah pasti banyak adik-adik yang masih selalu tidak berkata jujur kepada orang tua mungkin atau sama teman-teman, mungkin tidak ada, mungkin pernah berbohong. Nah, hari ini Kak Randy mau kasih tahu sama adik-adik semua ya, jangan lagi kita bohong, karena firman Tuhan pada hari ini yang Kak Randy bahas tentang berkata jujur. Nah, kita lihat di Alkitab kita adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Dalam surat Kisah Para Rasul. Ayo, mari kita semua buka Alkitab kita. Ayo ya, saya tunggu ya, Kak Reni tunggu. Sekali lagi di dalam surat Kisah Para Rasul. Di perjanjian baru ya, ada di jangan di perjanjian lama ya, di perjanjian baru. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Pasal yang kelima, ayat yang pertama, nanti sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat semua? Yuk, yang sudah dapat, angkat tangan. Mana? Belum dapat semua? Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, Karen dibaca ya firman Tuhannya ya. Kita dengarkan baik-baik ya adik-adik. Pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengepani mayat itu
mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suami berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin adik-adik. Nah, kali ini mau kasih tema berkata jujur. Nah, pada cerita yang kita sudah baca ini adik-adik, itu menceritakan tentang satu keluarga, yaitu suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Nah, pada cerita ini mereka sudah sepakat untuk menjual sebidang tanah. Nah, sebelum mereka menjual sebidang tanah ini, mereka sudah bersepakat suami istri Ananias dan Safira ini untuk memberikannya kepada rasul-rasul, atau kalau di sini diberikan kepada gereja atau di pekerjaan Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Yang pertama, suami dari Safira ini yaitu Ananias, dia tidak jujur. Nah, apa yang dia tidak jujur dalam hal ini? Yang itu, dia tidak jujur dengan harga yang telah dijual itu. Yang mereka sudah jual, tanah yang mereka jual itu, mungkin harganya 3 juta mungkin. Tetapi yang dia kasih tahu kepada rasul itu atau kepada Petrus, cuma 1 juta. Atau cuma 1,5 juta. Jadi setengah dari hasil penjualan itu. Dia tidak jujur kepada Petrus. Nah, apa yang terjadi kepada Ananias? Ayo, apa yang terjadi kepada Ananias? Ketika dia tidak jujur kepada Petrus. Petrus berkata apa? "Ananias, mengapakah hatimu dikuasai oleh iblis?" katanya. Seperti itu teman, adik-adik. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Artinya dia tidak jujur. Kita tahu ya, adik-adik sudah tahu semua ya, bapa dari segala pendusta itu siapa? Ayo. Bapa dari segala pendusta. Siapa? Itu iblis. Jadi itulah yang merasuki hati dari Ananias, adik-adik. Makanya dia tidak jujur kepada Petrus atau kepada rasul itu. Nah, yang terjadi dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Ananias, yaitu meninggal di tempat. Wow, kejamnya adik-adik. Nah, begitulah kalau tidak jujur di hadapan Tuhan. Tadi Petrus berkata, bukan saya yang engkau bohongi atau yang engkau dustai, tetapi roh Tuhan. Nah, adik-adik, setelah terjadi hal itu, setelah Ananias, suami dari Safira meninggal, maka 3 jam kemudian datanglah istrinya. Siapa istrinya? Yaitu Safira. Nah, ketika Safira datang, dia tidak tahu apa yang terjadi kepada suaminya. Nah, ketika Petrus juga menanyakan hal yang sama kepada istri dari Ananias yaitu Safira, dia juga bertanya kepada Safira. Dia bertanya apa? Safira, apakah hasil dari penjualan tanah itu benarkah sekian harganya? Maka apa yang dijawab? Jawaban dari Safira, istri dari Ananias. Sama juga adik-adik. Jadi mereka sudah bersepakat untuk berbohong. Mereka sudah bersepakat mendustai atau menyembunyikan harga dari tanah yang mereka jual. Padahal sebelumnya, adik-adik harus tahu, sebelumnya mereka sudah sepakat loh. Sudah menjanjikan
bahwa ketika mereka mau menjual tanah itu, mereka bukan miliknya mereka lagi, tetapi mereka mau kasih di gereja atau kepada gembala atau kepada di dalam Alkitab berkata kepada rasul. Nah, itu yang mereka janjikan. Tetapi apa yang terjadi? Dua-duanya mereka berbohong. Tidak jujur. Nah, apa yang terjadi juga kepada Safira, adik-adik? Sama juga yang terjadi kepada Safira. Sama hal yang dialami oleh Ananias. Langsung mati di tempat. Waduh, kejam sekali ya adik-adik. Bukan main ya kalau kita mendustai roh Tuhan. Kalau kita tidak berkata jujur. Nah, adik-adik, Kak Randy mau kasih tahu. Mulai sekarang jangan kita lagi berbohong ya. Kenapa? Mungkin sebelumnya adik-adik pernah berbohong, ya kan? Pasti dong. Ya kan? Mungkin berbohong sama teman, sama orang tua, mungkin dikasih jajan atau persembahan sama orang tua untuk memberikan persembahan, tetapi apa yang terjadi? Tidak jadi kita kasih persembahan, tetapi kita membeli jajan, itu namanya tidak jujur. Nah, itu tidak boleh lagi terjadi. Nah, mungkin adik-adik pernah berbohong, tapi mungkin waktu adik berbohong itu, Tuhan masih mengampuni adik-adik. Nah, kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita masih kecil-kecil. Jadi, kalau Tuhan melakukan hal yang sama kepada adik-adik yang sama yang dialami Ananias dan Safira, wah gawat dong. Kita sudah tidak ada dong ya kalau kita berbohong. Maka adik-adik bersyukur kepada Tuhan karena kenapa masih memberikan kesempatan kepada adik-adik supaya ke depannya tidak lagi berbohong. Berkata jujur, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman-teman kita atau kepada Tuhan. Ya, harusnya utamanya kepada Tuhan dong, jangan berbohong kepada Tuhan dong ya. Ya. Harus berkata jujur kepada Tuhan. Kepada orang tua juga harus berkata jujur. Mulai sekarang ya, jangan ada lagi yang menustai roh Tuhan, jangan ada lagi yang berbohong kepada Tuhan. Nanti akibatnya fatal loh. Kita lihat ceritanya. Yang pertama, suami dari Safira itu meninggal di tempatnya. Yang kedua, Safira juga meninggal di tempatnya. Wah, jangan dong terjadi, ya kan? Nah, kita bersyukur dong kepada Tuhan masih memberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk apa adik-adik? Untuk kedepannya jangan lagi kita berbohong. Harus berkata jujur ya, karena berbohong itu hal yang fatal loh adik-adik. Karena bapa dari segala pendusta adalah iblis. Mau jadi anak iblis? No, jangan dong. Jangan mau jadi anak iblis dong ya. Harus jadi anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu harus berkata jujur. Amin adik-adik. Amin. Nah, kenapa kita harus berkata jujur? Supaya adik-adik diberkati. Itu. Supaya adik-adik selalu diberkati Tuhan. Selalu ditolong oleh Tuhan. Pertumbuhannya ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau kita berkata jujur, hidup kita damai sejahtera. Nah, dan juga orang tua kita bangga sama kita tentunya ya. Kalau kita berkata jujur. Kalau kita selalu berkata jujur. Jadi apapun yang kita minta sama orang tua kita, dikasih karena mereka tahu kita orang yang jujur. Nah, mau kan? Kalau kita ada yang sesuatu kita minta sama orang tua kita, pasti dong langsung dikasih, pengennya seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus berkata jujur. Amin adik-adik? Amin? Harus berkata jujur ya. Mulai hari ini jangan lagi ada yang berbohong ya. Jangan ada lagi yang berdusta. Ya, ingat, bapa dari segala pendusta adalah iblis. Tetapi bapa dari segala anak-anak yang jujur adalah siapa? Yesus Kristus. Nah, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Amin. Harus seperti itu. Adik-adik harus seperti itu. Harus berkata jujur. Nah, itu firman Tuhan yang Kak Randy sampaikan pada saat pagi hari ini kepada kita. Kak Randy ingatkan lagi, jangan berbohong lagi ya. Jangan ulang-ulangi hal-hal yang tidak baik. Mungkin
adik-adik pernah berbohong, jangan berbohong lagi ya. Nanti fatal akibatnya ya adik-adik. Nah, kalau kita tidak jujur lagi, nanti kita bagaimana dong? Sama hal yang di Ananias dan Safira nantinya dong. Jangan ya, jangan seperti itu lagi ya, jangan berbohong dan selalu berkata jujur. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang Kak Reni mau sampaikan pada saat pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini selalu kita tanamkan dalam hati kita. Ingat, lakukan firman Tuhan ini, jangan lagi berkata tidak jujur. Ya, harus berkata jujur. Nah, sebelum Kak Reni mau tutup, Kak Reni mau kasih ayat hafalan. Nanti kalau sudah menghafal ayat hafalan ini, minggu depannya akan ditanya ayat hafalan minggu ini. Nah, kita tulis semuanya di buku kita ya, ayat hafalannya. Nanti dihafal ya adik-adik, jangan sampai nggak dihafal loh. Nah, ayat hafalannya kita ambil di dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal itu di perjanjian lama setelah kitab Mazmur. Ayo. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Karena ini nggak mau kasih tahu dong bunyinya apa. Nanti minggu depannya ya. Pokoknya catat Amsal pasal 16 ayat yang ke-17. Nanti bunyinya atau isinya adik-adik hafal, terus minggu depannya disebutkan satu-satu. Atau kalau enggak dikirimkan di WA guru-guru sekolah minggu. Pokoknya jangan sampai ada yang lihat Alkitab lagi ya. Pokoknya cuman batas sampai hari Sabtu. Hari Minggunya enggak boleh buka Alkitab lagi. Buka ayat hafalannya. Harus benar-benar, karena Kak Reni enggak tahu dong. Kalau kan ada di rumah. Jangan buka Alkitab. Hari Minggunya ya. Kasih tahu kepada guru-guru sekolah minggu, kirim di WA. Atau melalui siapa saja, orang tua, bisa saja ya. Yang penting menghafal ayat hafalan ini. Nah, puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan dan ayat hafalannya yang Kak Reni kasih tahu. Puji Tuhan supaya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan. Nah, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa ya. Kita berdoa, sekali lagi ambil sikap yang baik, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan bagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berkata jujur lagi Tuhan. Kami tidak mau lagi berbohong di hadapan Tuhan, bahkan kepada orang tua kami, bahkan kepada teman-teman kami. Kami tidak mau lagi menjadi anak dari iblis Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu berkata jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Wah adik-adik semua, gimana tadi pujiannya? Capek? Semua udah keringatan? Semua lelah? Pastinya, tapi harus tetap semangat. Tadi kita udah nari-nari buat Tuhan, udah lompat-lompat buat Tuhan. Juga tadi kita udah dengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk berkata jujur. Kak Seli mau tanya sama adik-adik semua. Tadi ada yang dengar nggak? Bapak segala pendusta itu siapa? Iblis. Dan anak-anak yang jujur bapaknya siapa? Tuhan Yesus. Kak Seli mau tanya nih, yang mau punya bapaknya iblis, angkat tangannya. Yang mau bapaknya Tuhan Yesus, angkat tangannya. Nah, Kak Seli mau bapaknya Kak Seli itu Tuhan Yesus. Dan Kak Seli juga percaya adik-adik pun demikian. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, gak terasa kita udah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita, namun kakak mau ingatkan dulu. Tadi Kak Randy udah kasih kita ayat hafalan. Adik-adik jangan lupa kirim ayat hafalannya secepat mungkin ke nomor WA yang biasanya, supaya di minggu depan akan ditayangkan. Oke adik-adik semua,
saatnya kita akan tutup ibadah kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberkati setiap anak-anak Immanuel Kids, berkati kesehatan mereka, pendidikan mereka, dan segala apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan berjumpa lagi nanti di minggu depan. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Let's just